Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu ahadun hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Rawahul Imam Ahmad. Shallallahul azim wa balagha rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mukminin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ifas Pondok Maharta rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan curahan nikmat kepada kita. Nikmat yang tak terhingga, yaitu adalah nikmat primer, nikmat iman, nikmat Islam, dan tak lupa nikmat sekundernya, yaitu adalah panjang umur dan sehat walafiat, sehingga kita bisa dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi panjang umur dan diberkahi umurnya di usia ini, dapat mendapatkan berkah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya. Khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan keistiqomahan kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Perbaharui ketaatan kita dan juga perbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selaku hambanya menjadi hamba yang taat selalu kepadanya, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mukminin rahimakumullah. Mengawali di awal bulan Jumadil Akhir tahun 1447 Hijriah. Tinggal 3 bulan lagi kita akan menuju ke bulan suci Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah Allah masih saja memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu. Yang penting perlunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita istiqomah. Kita menjaga istiqomahnya sampai datangnya di bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita bisa bergembira dan juga kita bersyukur, kita bisa menginjak
jasmani dan rohani kita menginjak kaki kita di bulan Ramadan yang akan datang. Tentu itu perlunya kita untuk menjaga istiqomah. Bagaimana caranya kita menjaga istiqomah kita? Dalam hal ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau membagikan istiqomah terdiri dari ada 3 macam. Yang pertama adalah istiqomah tulisan. Istiqomah dari segi lisan kita, dari mulut kita. Maka kita kembali lagi untuk berikrar kembali untuk mengucap kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau lisan kita sudah berikrar dalam syahadat kita, maka istiqomah yang ada di dalam lisan kita itu perlu kita tanamkan. Jangankan kalau kita sering kita berbicara, semoga Anda istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan tubuh kita? Bagaimana dengan hati kita? Sebagaimana terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang baru saja Al-Fakir sampaikan, bahwa la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman itu tidak akan bisa bertegak lurus sehingga dia hatinya khususnya bertegak lurus. Jadi ini hati kitanya juga perlu bertegak lurus. Setelah itu lanjutnya la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Hatinya tidak akan bertegak lurus sampai lisannya itu akan lurus. Jadi kalau lisannya itu lurus, maka hatinya itu pun juga akan bertegak lurus. Itu merupakan yang pertama. Yang kedua adalah istiqomah arkan, perbuatan. Dari segi hati kita yang sudah kita mantapkan, termasuk juga lisan kita, tinggal seluruh jasad-jasad kita. Tangan kita pergunakan untuk apa? Kemudian mata kita, mulut kita, kuping kita, dari kepala sampai kaki kita, perlunya kita untuk menjaga tubuh kita. Lebih-lebihnya kita perlu kembali lagi untuk melatih puasa kita, puasa sunnah, sampai bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Ini yang dinamakan adalah riyadhah ataupun latihan kembali, agar kita bisa istiqomah dalam menjaga puasa kita. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, melainkan kita bisa menjaga hati kita, rohani kita, dan perlunya kita menjaga seluruh jasad-jasad kita. Jaga hati, jaga rohani, dan juga jaga jasad kita dari perbuatan-perbuatan yang khabis ataupun perbuatan-perbuatan yang kotor. Yang perbuatan yang baiknya itu pun akan menjadi perbuatan yang thayyib, yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah istiqomatul iman. Istiqomah iman di sini adalah kalau dia sudah berniat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai niat kita karena Allah Subhanahu wa taala luntur disebabkan karena niat kita hanya untuk kepentingan duniawi saja. Kalau kita bertegak lurus niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis akan melahirkan ikhlas, ridho, mendapatkan pahala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari 3 hal istiqomah yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa mengenai hal ini, bahwa hakikat istiqomah
yaitu terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal a'mali ilallahi adwama wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dia beramal secara kontinu, secara konsisten, secara terus-menerus, walaupun sedikit tetapi tetap berlanjut. Contohnya misalnya kita melakukan puasa Senin Kamis, misalnya melakukan puasa Ayyamul Bid, hari putih pertengahan bulan Hijriah, tiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah, di tiap tanggal bulan Hijriahnya, ataupun melakukan sedekah, entah itu sedekah yang bisa berupa 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, ataupun yang bisa juga kita melakukan infak kepada sesama kaum muslimin yang lainnya, baik itu berupa makanan ataupun juga minuman. Maka kalau kita terus dawamkan, ataupun yang kita melakukan berzikir ataupun bertasbih, ataupun kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja kalau kita mengingatnya, terlebihnya kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita bersalawatnya 1 kali, 10 kali ataupun 20 kali, maka itu pasti ada nilai keberkahan dan nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan hakikat istiqomah, agar senantiasa kita terus menerus untuk mendawamkan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadi hamba Allah yang taat dan istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرنا يا الله في طاعة الله وفي طاعة رسول الله. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم طول أعمارنا وبلغنا إلى رمضان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة ومجيبة الندامة إنك أنت السميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.